Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang sedaya dipun mulyakaken, dipun rahmati, dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas segala karunia nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim, bisa bermutolaah, membaca ayat-ayat pun Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu, mari kita awali majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih meneruskan kajian kita, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Arafah. Arafah. Ini walaupun kita belum ke sana atau Bapak Ibu yang sudah ke sana, paling tidak kita memahami tentang hakikat Arafah itu apa, karena itu menjadi puncak ibadah bagi orang-orang Islam yang mampu untuk menunaikannya. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian, ini surat Al-Baqarah ya, bukan surat Maryam ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 202. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlam mir rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullah fadhkurullaha indal masy'aril haram
wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di sini Allah menyatakan kepada kita, laisa, tidaklah alaikum atas kalian, junahun dosa, antab tahu ketika kalian itu mencari fadlan keutamaan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Niki fadlan menika keutamaan, maksudnya perniagaan ataupun bisnis. Terus dulu menika dikisahkan kalau orang-orang berhaji menika sambil berdagang. Terus dulu ketika orang berhaji sambil membawa dagangan untuk diniagakan. Nah itu boleh angsal. Nah itu. Ini sebelum jahiliyah ngoten niku. Nah ini kan ketika Islam datang, haji itu masih tetap dilakukan. Nah orang-orang yang beriman itu ketika mau berhaji itu minggring untuk membawa dagangan. Takut. Di dalam satu riwayat itu ta'assamu, mereka takut untuk melakukan dosa itu. Kemudian dilaporkanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian memang hendak mencari keutamaan Allah, mencari bisnis, mencari perniagaan, dagang, jaji sambil dagang ya ora apa-apa. Angsal. Nek sakmenika mboten sempat nggih Bapak Ibu nggih. Fa idza afatum, kata Allah, fa idza afatum, ketika kalian itu bertolak,
Afadho, ini dari kata afadho yufidu. Afadho itu memenuhi, tapi kemudian dimaknai menjadi dafa'a, bertolak ya. Afadho maksudnya ketika kalian itu telah memenuhi Arafah kemudian bertolaklah gitu maksudnya ya. Fa idza afatum, ketika kalian telah memenuhi Arafah kemudian bertolaklah min Arafatin, dari Arafah. Fadzkurullah, kemudian berzikirlah kalian itu kepada Allah indal masy'aril haram, di masy'ar al-haram, maksudnya Muzdalifah, Mina dan seterusnya. Wadhkuruhu, dan ingatlah, berzikirlah kalian itu kepada Allah kama hadakum, sebagaimana yang telah diberikan petunjuk kepada kalian oleh Allah. In kuntum, jika sekiranya kalian itu min qabli, sebelumnya, laminadhdallin, termasuk orang-orang yang tersesat. Banyak berzikir, banyak ingat, banyak pertaubatan kepada Allah. Summa afidu, kemudian bertolaklah kalian itu min haitsu, sebagaimana afadun nas, manusia banyak itu bertolak. Ini ada satu riwayat menyatakan bahwa dulu pada masa jahiliyah, itu orang-orang Quraisy itu ada sebagian yang beragama, atau kepercayaan mereka itu disebut dengan al-hammas. Jadi agamanya orang Quraisy menika sebagian namanya al-hammas. Mereka juga menunaikan ibadah haji. Tapi haji mereka itu ketika wukuf, mereka wukufnya tidak di Arafah, tapi wukufnya wonten Muzdalifah. Muzdalifah menika lebih dekat dari Mekah ya. Kalau Arafah menika jaraknya kan 22 kilo dari Mekah. Nah, kalau Muzdalifah menika sekitar 10 kilo dari Arafah ke arah Mekah menika. Jadi lebih dekat. Jadi berapa itu? Sekitar berapa kilo dari Mekah itu? Ya 12 kilo ya. Nah itu. Di 12 kilo. Nah, itu orang-orang yang memiliki agama al-hammas menika pada masa jahiliyah itu terbiasa untuk wukufnya itu di Muzdalifah. Kemudian ketika Nabi datang membawa ajaran Islam menika, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya yang namanya wukuf itu bukan di Muzdalifah, tetapi di Arafah. Nah itu. Maka afidu, maka hendaklah kalian itu ya bertolak sebagaimana min haitsu afadun nas, sebagaimana bertolaknya manusia. Artinya sebagaimana orang-orang yang lain itu bertolak dari sana, yaitu di Arafah. Nah, kalau menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, salah satu kitab tafsirnya menika, beliau menyatakan bahwa min haitsu afadun nas, sebagaimana bertolaknya manusia itu, di situ manusia, di situ maksudnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yaitu kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam bertolak dari sana. Sehingga kemudian kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kemudian bertolak dari Arafah, bukan Muzdalifah. Begitu. Wastaghfirullah, dan hendaklah kalian itu beristighfar kepada Allah. Oh, belum ya. Innallaha wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian itu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Fa idza qadaitum, jika sekiranya kalian itu telah menunaikan manasikakum, ibadah haji kalian, fadzkurullah, maka ingatlah kalian kepada Allah kadzikrikum, sebagaimana ingatnya kalian itu abaakum, terhadap orang tua kalian, bapak-bapak kalian.
Au asyaddu dzikron, atau lebih lagi ketika Anda itu, kita ini ingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah. Karena apa? Faminan nas, dan di antara manusia itu mayyakulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah karuniakanlah kepada kami dunyo engkang kathah. Wa ma lahu fil akhirati min halak, tapi sayangnya mereka itu tidak mendapatkan kebaikan pada saat di akhirat. Itu. Jadi ada orang yang donga ngrempeng dongan iki tapi njaluk iki donya tok, isine donya kabeh. Tapi ning akhirate ora oleh apa-apa. Kemudian wa minhum, dan di antara manusia itu mayyakulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah karuniakanlah kepada kami dunya ingkang sae. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga sae. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, jagalah kami ya Allah, adzabannar, dari siksa api neraka. Ulaika, mereka itu lahum, untuk mereka, nasibun, nasib, bagian, mimma kasabu, terhadap apa-apa yang mereka lakukan itu. Masing-masing manusia itu memiliki nasib, memiliki bagian, memiliki jatah sesuai dengan apa yang mereka usahakan itu. Wallahu, dan Allah itu syari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca di sini kan Bapak Ibu, jadi ini namanya puncak ibadah ya. Jadi itu Allah banyak menyebut wadzkuru wastaghfiru. Ingatlah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah. Nah, ini puncak ibadah kita sebagai manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya di dalam beberapa tafsir terkait dengan Arafah menika. Arafah menika padang luas di bumi di sebelah timur kota Mekah, letaknya itu sekitar 22 kilo dari kota Mekah. Itu panas, kalau rumiyin panas saestu. Nek sak menika kan ada tenda-tenda nggih. Orang haji enek tenda, bahkan enek AC nih barang ini. Jadi walaupun panas ora kerasa panas. Nah itu. Bahkan sudah ada sebagian pepohonan. Itu. Kalau zaman dulu dan panasnya pol Bapak Ibu sekalian. Ketika zaman Nabi, zaman Rasul itu beribadah haji, itu panasnya luar biasa. Karena tidak ada pepohonan, yang ada hanya pasir dan batu. Kalau sekarang gampang, mudah. Jadi wong ibadah haji nggak seperti dulu. Dulu ada dari Mekah sampai ke Mina itu jalan kaki. Naik kuda unta itu paling besar. Kalau sekarang sudah dinaikkan bis pagi-pagi atau subuh, ya. Subuh berangkat ke Arafah, ya. Nah itu. Sampai Arafah menjelang menjelang ini ya, ada sampai setelah zuhur lah. Ada yang sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib kemudian bertolak lagi ke Musdalifah. Ya. Jadi itu adalah makna simbolik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi makna simbolik dari dari keadaan manusia, ya. Itu karena itu merupakan puncak ibadah, itu merupakan diperlihatkan oleh Allah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana situasi ataupun keadaan yang dihadapi oleh manusia. Ini disebut Arafah itu ceritanya pun ketika dulu
pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menika diparani, dikunjungi oleh malaikat Jibril. Dikunjungi, diajari untuk menunaikan ibadah haji menika. Nah, ketika dalam satu riwayat itu ketika sampai di Arafah itu, berkunjung sampai ke Arafah itu, kemudian malaikat Jibril itu takon kalau Nabiullah Ibrahim menika. Arafta, apakah kamu mengenali? Dalam satu riwayat yang lain dikatakan ngeten iki. Nah, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menika diajari, ditunjukkan bagaimana cara ibadah haji menika oleh Jibril alaihissalam. Kemudian sampailah di Mekah, di Arafah menika, kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan araftu, aku mengenali tempat ini, araftu. Akhirnya kemudian disebutlah tempat itu Arafah. Ya itu riwayatipun ngoten niku kalau kita merujuk ke dalam beberapa tafsir, terutama kalau kita merujuk kepada tafsirnya Ibnu Katsir, yaitu Tafsirul Qur'anul Azim. Nah, kalau kita merujuk kepada tafsirnya Syadiq Hasan Had, yaitu tafsir Fathul Bayan. Jadi kalau yang namanya Arafah menika Bapak Ibu sekalian, itu merujuk pada 3 makna. Yang pertama menurut beliau adalah nama tempat untuk berhenti wukuf dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, padang luas. Untuk berhenti wukuf ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut beliau adalah nama dari hari di mana manusia itu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Karena bertemunya manusia itu sehingga kemudian manusia saling mengenal antara satu dengan yang lain. Itu disebut dengan Arafah. Nah, ini menurut Syadiq Hasan Han. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan Adam dan Hawa. Ya, manusia pertama diciptakan oleh Allah itu ketika dulu terusir dari surga, kehidupan surga, Adam dan Hawa menikah diturunkan di tempat yang berbeda. Adam dalam satu riwayat diturunkan di kawasan India, Hawa diturunkan di kawasan Jazirah Arabia. Mereka melakukan petualangan terlunta-lunta bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sampai kemudian bertemu. Adam ketemu kali Hawa menika wonten Arafah. Maka disebut saling mengenali itu. Loh, ketemu. Nah itu, saling kenal akhirnya itu. Maka di Arafah menika enten satu bukit ya, yang disebut dengan Jabal Rahmah menika. Bukit itu pun disebut Jabal Rahmah dan ada tugunya di atasnya menika sebagai pengingat, itu sebagai tempat pertemuan Hawa dan Nabiullah Adam. Jabal Rahmah, tugu bukit kasih sayang, bukit cinta. Jabal Rahmah, bukit cinta menika. Karena bertemunya manusia pertama, ya setelah terusirnya dari surga, terlunta-lunta hidup puluhan tahun sendiri dalam keadaan mengelana, akhirnya bertemulah dengan jodohnya, yaitu Adam dan Hawa. Senengnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Yang selama ini sedih yang begitu luar biasa, hidup sendirian ning donya, ketemu dengan belahan jiwanya, belahan hatinya menika. Nah, sehingga kemudian bukit itu dinamakan Jabal Rahmah.
Mboten jenengan mboten bayangke bukit wonten mriki nggih kajoran Bapak Ibu sekalian nggih. Isine batu mriki Bapak Ibu sekalian. Watu tok. Tapi namanya Jabal Rahmah. Jadi bukit kasih sayang. Panase ampun. Panase pol Bapak Ibu sekalian. Nggih. Itu salah satu cerita terkait dengan Arafah ngoten niku. Tetapi sesungguhnya kalau kita rujuk bagaimana petualangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dinamakan Arafah itu karena Nabi Ibrahim itu mengenal dirinya, mengenal kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Termasuk ketika dia mengenali kebenaran akan mimpinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim menika untuk menyembelih putranya. Maka di tempat itulah ketika Nabiullah Ibrahim merenung, maka dia menemukan hakikat kebenaran itu. Maka dia disebut dengan mengenal dirinya. Yaitu. Maka ketika malaikat Jibril itu ngajari manasik kalian Ibrahim menika, maka Ibrahim kenal tempat ini. Araftu. Aku kenal tempat ini. Karena dulu pada saat dia itu sebelum melakukan pengorbanan putranya, dia mengelana, bingung dengan mimpinya itu tadi. Wira-wiri, merenung di lembah savana, di lembah pasir yang luas menika. Akhirnya kemudian dia menemukan, oh ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Arafah menika yang wajib dikunjungi bagi orang-orang yang melaksanakan puncak ibadah. Ya. Itu adalah padang luas, itu menggambarkan sebagai simbol sebenarnya, makna simbolik Bapak Ibu sekalian. Tidak semata-mata itu tempat yang dunya ngoten niku mboten Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu ada makna di balik itu. Bahwa nanti pada saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya dibariskan di padang yang sangat luas yang semacam itu yang disebut dengan mahsyar. Oleh sebab itu ketika orang itu sampai di Arafat itu diminta oleh Allah, fadzkurullah, istaghfirullah. Ingatlah kalian kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau aktivitas ibadah haji yang lain Bapak Ibu sekalian itu kan mobile ya. Bergerak. Tapi kalau di Arafah kan diam, duduk, merenung. Itu tawaf bergerak, sa'i bergerak, ya kan, melontar jumroh bergerak. Tapi ketika wukuf menika orang itu diminta untuk diam, ya, diam sejenak di sana untuk merenungkan diri, menemukan hakikat diri kita sebagai manusia. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sewaktu-waktu sebagai manusia itu ya perlu untuk merenung akan hakikat diri kita, sehingga kita menemukan jati diri kita itu yang hilang di antah berantah neng donya menika. Kadang-kadang kita itu lupa dan nggak sadar diri kita itu entah di mana, diri kita sedang apa, itu lupa. Maka perenungan diri itu penting untuk kemudian kita mengenali Arafah, mengenali diri kita. Siapa sesungguhnya kita ini. Nah, ngoten niku. Jadi ini hakikatnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus ini makna simbolik bagi kita sebagai umat manusia itu untuk kemudian menemukan hakikat diri menika. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dalam kaitannya dengan penemuan hakikat diri menika sesungguhnya ya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa puncak
kenikmatan dan kesenangan manusia itu adalah ketika pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wonten akhirat menika mangke wonten padang mahsyar. Jadi puncak kenikmatan manusia menika adalah ketika pertemuannya dan melihat langsung Allah. Nah, menika. Jadi itu merupakan satu nikmat yang begitu luar biasa. Ini itu dapat dilihat ditingali wonten surat Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23 menika. Wujuhu yauma idin nadhirah. Pada saat itu wajahnya orang-orang yang beriman itu nadhirah, berseri-seri karena senengnya. Mengapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena dia dapat melihat Tuhannya. Senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena melihat Tuhannya. Yang selama hidup di dunia itu orang ngerti siapa Tuhannya yang mereka sembah, yang mereka mintai tolong. Dia bertakarub dengan ibadah, dengan donga, dengan zikir dan macam-macam menika. Maka ketemu karo Gusti Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu senengnya luar biasa. Makanya wonten Arafah menika disebut fadhkuruhu kadzikri abaikum. Nah itu. Atau wastaghfirullah. Itu karena apa? Karena pada saat di yaumul qiyamah nanti, pada saat di mahsyar itu, maka kita itu akan mendapatkan sukacita yang begitu luar biasa ketika bertemu dan disebut nama kita. Nah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Qad khasira, maka sungguh ya celaka, maka sungguh merugi alladzina kadzdzabu, orang-orang yang telah mendustakan biliqa'illah, untuk bertemu kepada Allah. Orang-orang kafir kan mendustakan, nggak percaya kalau mereka itu akan bertemu dengan Allah. Tapi nyatanya di padang mahsyar menika mereka bertemu kali Gusti Allah. Ketemu. Maka orang-orang kafir itu dinyatakan oleh Allah qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Pada saat ketemu karo Gusti Allah, dilehke karo Gusti Allah. Mereka menyesal. Mengapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat hidup di dunia? Tetapi mereka lebih banyak melupakan Allah, mendustakan Allah, bahkan menghina-hina syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu muhtadin, karena mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Sayang sekali. Mereka ketemu dengan Gusti Allah, tapi sayang sekali dulunya dia itu tidak mendapatkan petunjuk. Maka pertemuan itu sia-sia. Bagi orang-orang yang beriman, pertemuan dengan Allah itu merupakan satu rahmat. Kita minta pertolongan, kita minta syafaat, kita minta apa saja ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan kepada kita, kita minta. Allah berikan kepada kita. Itu pertemuan adalah pertemuan rahmat. Tetapi bagi orang-orang kafir, pertemuan itu adalah pertemuan azab. Karena apa? Mereka telah mendustakan Allah. Mereka minta, enggak dikasih, enggak diberi. Ya. Mereka memohon, permohonan mereka tertolak. Ya. Tertutup pintu bagi mereka akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah dikasih rahmat oleh Allah pada saat hidup di dunia. Tetapi rahmat Allah itu tidak digunakan dalam rangka untuk dekat dan takarub kepada Allah. Tidak digunakan dalam rangka untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah.
Tetapi sebaliknya justru rahmat yang Allah karuniakan kepada mereka itu dalam rangka untuk mendustakan Allah, dalam rangka untuk menghina Allah, dalam rangka untuk mengejek Allah, menjelek-jelekkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka dikatakan sebagai khosiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Itu tandanya kita itu nantinya insya Allah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu hadis di sini diriwayatkan nih, ini hadis dari saking sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan ngaten, ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ta'arruf, perkenalkanlah dirimu, perkenalkanlah dirimu. Kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi suruh mengenalkan diri kita. Ya sakjane Allah niku nggih kenal kalih kula lan panjenengan sedaya itu, walaupun kula lan panjenengan sedaya boten ngenalke awak kita marang Gusti Allah, nggih Allah kenal. Tetapi ing mriki Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita semua untuk kita itu mengenalkan. Kita sifatnya aktif Bapak Ibu sekalian. Ta'arruf ilallah, kenalkanlah dirimu kepada Allah. Firraha, pada saat kalian itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berpunya, dalam keadaan yang masih segar bugar, maka ya'rifka fi syiddah, ya'rifka, maka Allah akan mengenalimu fi syiddah, ketika kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan nestapa, Allah akan kenal kita. Tetapi kalau ketika kita mendapatkan rahmat Allah, kalau kita kok malah mendustakan Allah, ya kita gak akan ditengok pada saat nestapa, pada saat susah, pada saat sakit. Dan puncak kenestapaan Allah, kenestapaan manusia menika adalah pada saat di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian. Itu puncak nestapanya manusia. Pada saat manusia menghadapi pengadilan Allah. Nek menungso sakit itu nek mboten meninggal nggih, sembuh nggih, mboten mawon nggih, nek wonten donya nggih. Nek padang mahsyar mboten Bapak Ibu sekalian. Nek cilaka masuk neraka mboten mawon. Niku mboten urip, mboten mati niku. Merasakan siksa yang begitu luar biasa. Maka puncak nestapanya manusia itu saat di padang mahsyar. Disimbolkan dengan Arafah menika. Maka oleh sebab itulah kalau kita nggak ingin mendapatkan nestapa di padang mahsyar menika, maka banyak-banyaknya untuk mengenalkan diri kita kepada Allah. Kita mengenalkan diri kita. Ya Allah, niki kula. Caranipun apa? Nggih kali ibadah. Salat niku cara ngenalipun. Puasa, sedekah niku cara ngenalkan. Duh Gusti Allah, kula niku asal rahmat kalih panjenengan, kula sedekah. Niki cara ngenalke. Nek mboten ngoten, nggih Allah ngerti le iku rahmat iki. Tapi kok dia meneng wae kalau rahmat kuwi. Ngoten niku. Tapi kita aktif di paring rahmat iki aktif. Kita mengenalkan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seneng Gusti Allah ngoten niku seneng Bapak Ibu sekalian. Maka ada satu ini perkataan para sahabat ini Sahal,
Abdullah bin Sahal. Ya. Ini ketika Sahal menikah ditanya ini tentang perkataannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Maksudnya ketika manusia itu mampu berintrospeksi diri, mengenali dirinya, maka sungguh dia akan mengenali Allah. Maksudnya apa? Dia itu mengatakan man arrofa nafsahu li rabbih. Barang siapa yang mengenalkan dirinya kepada Tuhannya. Artosipun kita aktif mengenalkan diri kita kepada Allah. Kali ibadah yang kita lakukan, kali amal soleh yang kita kerjakan menika. Arrafa rabbahu li nafsihi, maka Allah itu akan mengenalnya. Ya, Allah akan mengenalnya. Niki wonten kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiyah menika. Nah, ini perkataan Sahal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka salah satu simbol arrofah ya bagi orang-orang yang beriman menika. Kemudian yang selanjutnya adalah pertemuan dengan keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menarik ya. Pada saat orang itu sesungguhnya di Arafah itu tadi yang disimbolkan oleh bapak kita, nenek moyang kita, ya ibu kita dahulu yaitu Hawa dan Adam bertemu, itu adalah merupakan simbol pertemuan keluarga. Senang. Itu pertemuan wonten donya senenge pol Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Itu Nabiullah Adam Siti Hawa menika ketika bertemu menika senenge senenge ora tulungan menika. Ya. Ibaratnya dulunya sudah putus asa yang begitu luar biasa, ketemu senenge luar biasa. Itu juga menyimbolkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa kita menika urip ning alam donya menika seneng keluarga. Seneng keluarga. Ya, seneng keluarga. Seneng anak-anak. Seneng pasangan hidup. Ya, dan seterusnya itu. Itu simbol kasih sayang manusia itu memang dicurahkan dalam konteks hubungan antar keluarga, hubungan kekeluargaan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di mahsyar besok Bapak Ibu sekalian, di yaumul mahsyar, itu manusia itu akan dipertemukan dengan keluarganya. Pada saat manusia dikumpulkan setelah penimbangan amal, dipertemukan dengan keluarganya. Ketika orang itu susah payah menghadapi menghadapi pengadilan Allah yang begitu luar biasa. Ya, kemudian manusia itu setelah mendapatkan syafaat besar yang disebut syafaatul kubro. Syafaat besar menika syafaat yang diberikan kepada oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Itu namanya syafaatul kubro, syafaat kubro. Nah, setelah syafaat kubro menika, orang-orang yang beriman diparingi kesempatan kalau Gusti Allah untuk memberikan syafaat sughro. Kita Bapak Ibu diparingi untuk wewenang untuk memberikan syafaat kepada keluarga kita. Anak-anak, istri, suami. Nah, makanya kemudian dikumpulkan. Maka anak-anak yang mungkin amale suami istri yang amale kurang itu dapat kita tarik dengan wewenang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kita. Memang syafaat Allah itu lima yasha.
liman yasha kepada orang yang dikehendaki. Apakah itu semua orang yang beriman ataukah sebagian daripada orang yang beriman? Kita tidak tahu. Kita hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan besok pada saat yaumul qiyamah kita diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat suhro. Pada saat dipertemukan dengan keluarga menika, senenge. Bapak Ibu yang dirahmati, sudah berpisah ribuan tahun nggih beratipun nggih. Panjenengan sedaya menika nanti kalau sudah mati di alam kubur itu nggih mboten ketemu Bapak Ibu sekalian. Pertemunya itu pada saat di mahsyar menika dipertemukan oleh Allah menika. Ning alam kubur ya sendirian. Walaupun dijajari nggih, dijajari ibaratnya kuburannya jajar ngoten nggih. Nggih mboten ketemu Bapak Ibu sekalian. Yang namanya barzakh. Apa kalau kuburan dijajari nanti biar ngobrol. Mboten Bapak Ibu sekalian. Mboten Bapak Ibu sekalian. Terus sendiri-sendiri. Oleh sebab itu ketika penantian itu kan yang namanya alam penantian itu begitu luar biasa. Ya. Menanti panjang begitu, ya kita menantikan ngantri aja ya ora betah nih Bapak Ibu sekalian. Itu apalagi kita itu ngantri dalam rangka untuk masuk gerbang alam akhirat mahsyar. Kita menanti menika, ngantri ibaratipun, menanti di alam penantian di alam kubur menika. Ya. Maka ketika kita bertemu di mahsyar menika dengan keluarga kita, ya Allah, kegembiraan yang begitu luar biasa. Senenge menika melihat anak-anak cucu kok menjadi orang-orang beriman itu senengnya luar biasa. Nah, dikatakan di sini karo Gusti Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka itu dan yang anak cucu mereka itu mengikuti mereka. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, keimanan. Syaratnya anak cucune ngikuti keimanannya. Nggih, iman. Nek panjenengan iman, nggih anak cucu panjenengan menika nggih iman karo Gusti Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka sungguh aku akan pertemukan mereka itu dengan anak cucu mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', maka aku tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala mereka itu. Ya. Kullu amrin bima kasabar rahin. Karena apa? Karena segala sesuatu itu memiliki sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Jadi kita dipertemukan dengan keluarga kita, anak cucu kita, suami istri dipertemukan pada saat di mahsyar menika. Nah, itulah suasana yang menyenangkan yang begitu rupa, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu sesungguhnya ketika Arafat itu adalah kita mengenali diri, mengenali keluarganya. Apakah kita mendidikkan iman kita kepada keluarga kita ataukah tidak? Ya mudah-mudahan termasuk kita ini orang-orang yang orang tua yang peduli mendidikkan iman kita, mengajarkan iman kita kepada anak-anak kita, sehingga kemudian mereka itu nantinya ikut serta bertemu dengan kita, reuni pada saat di mahsyar. Ngoten niku Bapak Ibu. Kita senang mau mboten ngoten niku Bapak Ibu. Insyaallah senang nggih kegembiraan orang-orang yang beriman. Ya mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita menjadi dzurriyyah yang qurrata a'yun, yang kemudian mereka itu menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.